untuk keadilan. Semua orang bilang kau telah membantai banyak ksatria. Tidak akan kutinggalkan tempat ini. Kau harus... Aku akan selalu terbakar dalam penderitaanku, Begawan. Aku akan tetap terbakar. Begawan Parashurama, kau telah bersumpah untuk menolong orang yang tertekan di dunia ini. Kau tidak bisa melupakan sumpahmu sebagai orang suci. Kau harus bertanggung jawab atas kematian dari seorang wanita untuk seumur hidupmu. Apa yang kau inginkan dariku, Putri? Aku Begawan Parashurama. Akhirnya, pertempuran terpanjang di Kurukshetra pun terjadi. Baratayuda yang hanya memakan waktu 18 hari, tetapi pertempuran Bhisma dan Parashurama berlangsung selama 23 hari. Aku ingin meminta anugerahmu, Begawan. Berhenti, Bhisma. Di sini aku yang pantas menentukan. Kau harus mendapat atau tidak anugerahku. Karena dia yang harusnya memberkati pendosa telah menjadi kaki tangan dari dosanya sendiri. Kita bisa menemukan kehebatan Parashurama dari karya Maharsi Walmiki dalam Ramayana. Rama Bhargawa, nama lain Rama Parasu, pernah berkeliling dunia sebanyak 3 kali hanya untuk menumpas kaum kesatria. Demikian juga, dialah yang mampu menghabisi nyawa Kartawirya Arjuna atau Arjuna Sasrabahu. Ini adalah pertempuran terhebat lainnya yang dilakoni Rama Parasu hingga sang Rama Bhargawa berhasil mengadakan ritual suci mengerikan dalam Samantapancaka. Demikian juga kekuatan Bhisma yang telah belajar kedikjayaan dari banyak guru termasuk kepada Brihaspati, apalagi Raja Santanu telah memberikan berkatnya supaya Bhisma dapat menentukan hari kematiannya. Dalam Udyoga Parwa, bagian Ambopakyana Parwa, dijelaskan secara rinci jalannya pertempuran ini. Banyak senjata-senjata surgawi berbahaya yang bukan hanya membahayakan mereka berdua, tetapi juga kelangsungan dunia, bahkan alam semesta. Jadi, bisa dibayangkan betapa dahsyat pertempuran yang terjadi. Aku di sini bukan untuk menerima kebaikanmu yang mulia, tapi untuk menawarkan pada acara yang diberkati ini, pada Bhisma yang agung, menikah atau mati. Begawan Parashurama telah memanggil Bhisma yang agung. Kebahagiaan apa yang kau berikan pada adik-adikku? Sebagai janda, kisah perwalian yang menghebohkan, anak-anak yang tidak sempurna? Tidak, Ibu Ratu dari dinasti Kuru. Aku menunggu kebenaran sebenarnya yang tertahankan di masa depanku. Saat kejayaan dari Bhisma hancur di depan mataku sendiri. Menunggu peristiwa yang luar biasa itulah yang membuatku bertahan di masa depan. Setelah berhasil meyakinkan Parashurama, Dewi Amba menyampaikan untuk terakhir kali keinginannya, supaya Bhisma mau menerima dirinya sebagai istrinya, atau Bhisma masih punya pilihan lain, yaitu harus menerima kematiannya di tangan sang guru Parashurama. Bhisma yang taat dan telah terikat pada sumpahnya tetap menolak permintaan pernikahan Dewi Amba, meskipun apapun bentuk hukumannya. Kemudian Bhisma pun menemui guru pembimbingnya di masa lalu di padang Kurukshetra, tempat Baratayuda di masa depan berlangsung. Aku ingin meminta anugerahmu, Begawan. Berhenti, Bhisma. Di sini aku yang pantas menentukan.
Kau harus mendapat atau tidak anugerahku. Karena dia yang harusnya memberkati pendosa telah menjadi kaki tangan dari dosanya sendiri. Setiap tetes air yang jatuh dari sebuah gunung akan menemukan jalannya sendiri untuk sampai ke lautan. Sama seperti arti hidupku, untuk ada di bawah kakimu, Begawan. Aku tidak berlutut di depanmu untuk mencari anugerah saja. Dan bicara soal dosaku, apakah itu telah membuatmu meragukan aku tentang siapa diriku? Kalau bukan karena mengkhawatirkan Hastinapura, maka aku akan berharap hidupku berakhir saat ini juga. Aku tidak pernah bilang aku meragukanmu, tapi untuk menghilangkan dendam dari wanita ini terhadap dirimu, aku ingin mengujimu sekarang juga. Majulah dengan kekuatanmu ke arahku, Bisma. Kalau benar kau memiliki kebenaran yang terhormat di setiap langkahmu, maka aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Jadi, haruskah aku mengalahkan guruku sendiri? Untuk bisa dikalahkan oleh muridnya sendiri adalah sebuah kehormatan bagi sang guru. Lawanlah aku sekarang. Hanya ada sebuah cara untuk menghilangkan noda yang terlihat di sebuah kain putih. Dan juga hal yang sama, sebuah tuduhan terhadap orang yang benar, seperti menanam benih keraguan pada lingkungannya. Karena itulah, angkat senjatamu. Bisma, akhiri semua keraguan yang ada pada pikiran semua orang. Aku Begawan Parasurama. Tak terelakkan lagi, kedua tokoh hebat ini berdiri teguh pada dharmanya masing-masing. Bisma taat pada sumpahnya, sedangkan Parasurama pun terikat pada janjinya pada Putri Kasi. Pertempuran pun terjadi berhari-hari. Selama 23 hari, Kuruksetra bahkan semesta turut terguncang. Senjata-senjata surgawi bertabrakan di angkasa. Dengan kekuatan ilmu Jalatasambana Widya, mereka mampu bertarung di dalam air. Dewa Siwa, tolong kami. Kapak angkasa Parasurama dan Brahmastra milik Bisma, maka akan tercipta bencana jika kedua senjata itu berbenturan. Dijelaskan dalam Udyoga Parwa, ketika Bisma melepaskan senjata Wayayastra dan Parasurama membalasnya dengan menggunakan Guhyakastra. Dentuman hebat di angkasa menggelegar karena tabrakan senjata-senjata surgawi itu. Ketika Bisma melepaskan Agniastra dan Parasurama pun menetralisirnya menggunakan senjata Warunastra. Hentikan Parasurama. Bisma telah melewati ujianmu. Kalau kalian berdua tetap bertarung, maka seluruh alam semesta akan hancur. Begawan Parasurama sudah terikat pada sumpahnya, Dewa Siwa. Aku ingin melihat dia mati. Ku ingin menjadi penyebab kematiannya sekarang. Karena itu sebuah permohonan pada Begawan Parasurama. Aku harus memenuhi keinginanmu itu. Akan tetapi, aku tidak bisa menerima perasaan negatif dari dendam. Saat kau menginginkan kematian Bisma, maka sudah barang tentu kau pasti akan menjadi seorang wanita penyebab kematian. Udyoga Parwa bagian Ambopakayana Parwa kemudian menceritakan lebih lanjut. Ketika mereka melepaskan Brahmastra yang saling membalas di udara, kedua senjata tertinggi Dewa Brahma itu pun berkobar, membakar segalanya seperti akan terjadi akhir suatu zaman. Dan masih banyak lagi senjata lainnya yang mereka gunakan. Dalam kitab Mahabharata dijelaskan, ketika hari-hari terakhir pertempuran, ketika Bisma hendak menggunakan senjata pamungkasnya yang bernama Praswapanastra dan Sambodanastra, itu adalah senjata Prajapatya dan dikenal dengan nama Prawaspana. Namun mereka dihentikan oleh Narada. Bisma dan Rama Bhargawa ditenangkan oleh Dewa Siwa sendiri.
Amba pun mendapat anugerahnya di sini untuk menjadi penyebab kematian Dewa Barata Bhisma. Kalau begitu aku tidak ingin hidup, tapi aku akan lahir kembali nanti untuk membalaskan dendamku. Aku berjanji padamu, di hari saat Dewa Siwa datang, aku akan meletakkan semua senjataku saat aku menghadap padamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak butuh kebaikan hatimu itu, Bhisma. Bahkan meski setelah 25 tahun, aku akan lahir dengan cara untuk bisa membunuhmu. Tahta Hastinapura, maka tahta itu tidak akan pernah membuatmu bisa tidur dengan tenang saat malam. Dan tahta itu akan membuatmu harus lari seumur hidupmu. Dan saat jiwamu telah tua dan kau merasa lelah, maka aku akan datang sebagai satu-satunya penghancurmu. Tentunya ada sebab yang lebih besar mengapa Amba ditakdirkan begitu menderita dan sangat membenci Bhisma. Tidak hanya karena penolakan Raja Salwa. Sebelum putri kasih itu terlahir sebagai Amba, jauh di masa lalu di kehidupan sebelumnya, ada kisah menarik antara Amba dan Bhisma. Siklus karma Amba terus berlanjut. Dia pun harus terlahir kembali menjadi Sri Kandi. Sungguh penggembaraan jiwa menderita Dewi Amba yang tiada akhir.